Hai semuanya, balik lagi di channel gue dan ini sebenarnya konten lanjutan dari podcast yang kemarin gitu yang dimana gue ngebahas YouTube di tahun 2022. Tadinya pengen gue satuin, cuma karena yang satunya itu udah terlalu panjang gitu, jadi pas gue ngeditnya dan ngerender itu bakal lama banget ya, dan gue kesian laptop gue. Jadi gue bagi jadi dua bagian. Dan kali ini kemarin tuh gue ngebahas YouTube, kali ini gue pengen lebih ke ngebahas apa aja yang gue pelajari di tahun 2022 ini. Dan ini lebih ke sisi kehidupan ya, gitu secara umum gitu. Karena menurut gue, semakin tua tuh gue ngerasa kemampuan untuk menerima suatu keadaan itu harusnya jadi lebih expert ya di bidang hal ini. Karena ini salah satu hal yang nggak gampang, mungkin pembelajaran seumur hidup ya, karena buat gue sendiri menerima suatu hal itu terhitung sulit. Tapi ya sebagai manusia gitu, dimana kita ya constantly terus belajar gitu, terus beradaptasi. Walaupun kadang gue ngerasa one step forward, two step backwards gitu, tapi ya standar hidup lah gitu, bisa dibilang ya ada yang naik, ada yang turun gitu. Dan di tahun ini itu gue nyoba beberapa hal baru, yang paling bisa dibilang paling unik itu gue ngebawa notebook ke dalam bioskop, eee, catatan kertas ya, bukan notebook laptop. Tadinya gue pengen pakai HP gitu, tapi karena takut ganggu, jadi ya gue nyatet aja gitu di notebook gue gitu, pakai bawa bolpen gitu. Jadi gue di senderan tangan kadang gue suka nulis di situ. Dan ini tuh gue yang pertama kali itu gue di filmnya Pengabdi Setan 2, dan kemarin itu yang terakhir pas Falcon Lake, dimana itu salah satu film yang gue suka banget di tahun ini. Sebenarnya pakai handphone juga sempet sih pas Black Panther ya, tapi itu gue lebih ke nulis poin-poin pentingnya aja, karena ya takut ganggu sih. Dan kadang beberapa kali gue ngerasa bisa dibilang miss dari sisi scene-nya gitu, dari apa yang gue lihat di layar ketika nonton. Dan gue agak sedikit kaget sih ketika gue kan nulis di dalam bioskop itu kan cukup cukup gelap ya gitu. Tapi ketika gue lihat gitu pas sudah selesai, ternyata not bad sih untuk sebuah cara nulis di dalam ruangan yang gelap banget. Terus di tahun ini gue sedikit sadar gitu bahwa usaha untuk mencapai sesuatu itu ya emang gak gampang. Gue mencoba untuk se-universal mungkin ya biar bisa masuk ke semua penonton gue. Kan kemarin gue sempet ngeliat era-era dimana ya lu kerja sesuai yang lu suka gitu, atau kerja ngikutin passion gitu. Dimana gue mencoba untuk mengaplikasikan hal ini gitu melalui YouTube ya. Dulu waktu zamannya gue SMP akhir ya, sekitar SMP akhir, gue sempet tuh pengen jadi penyiar radio gitu, karena ya emang dengar Prambors ya di era-eranya Pak Darto. Makanya gue ngebuat podcast untuk di channel ini, walaupun omongan gue juga belepotan dan gue sendiri juga introvert gitu, tapi ya entah kenapa anehnya gue suka aja ngelakuin hal ini gitu. Terus gue suka film, makanya gue ngebahas film di channel ini. Dan untuk ngejalanin ini semua itu butuh proses gitu. Dan prosesnya ini yang nggak gampang gitu, terhitung berat gitu. Kalau memang
hasilnya seperti ini ya diterima aja gitu. Mungkin itu sih yang kasarnya gitu. Dimana ya ternyata dari sisi hasil ya ada progres tapi nggak seperti yang gue expect. Mungkin ada juga yang bilang gitu kalau ya konten gue sampah atau nggak menarik, ya bisa juga gitu. Kayaknya emang lebih ke bener sih ya konten gue aja yang agak kurang gitu. Tapi ya ini yang menurut gue ya, yang bisa gue lakukan saat ini tuh ya seperti ini gitu. Dan ini balik lagi ke hal menerima tadi yang tadi gue bilang di awal gitu. Yang penting adalah ya mencoba sebisanya gue gitu dengan keterbatasan dari sisi alat yang gue punya. Dan buat yang nanya bikin konten tuh perlu nggak sih alat yang bagus gitu? Itu enggak sih kalau menurut gue gitu. Karena gue sendiri pakai HP dan pakai HP sebagai kamera, terus gue colok ke laptop dan buka OBS. HP-nya juga bukan HP yang baru atau yang flagship, tapi ini HP Samsung A8 2018, dimana tiap kali ketemu nenek gue ngeliat HP nenek gue tuh lebih canggih dari HP gue ya. Dan laptopnya juga ini dari zamannya gue skripsi, dan ini bukan laptop gaming gitu. Jadi kadang suka deg-degan juga gitu kalau lagi recording, takut overload di OBS. Tapi ya itu sih gitu, lebih ke takut rendernya juga pas kalau udah kelamaan dari sisi durasi. Overlord itu ini ya, apa namanya, anim atau kalau game tuh ada tau. Cuma ya itu, intinya terus belajar sih, berprogres dan terima aja hasilnya gitu, selama itu yang bisa lu lakukan semampunya pada saat itu. Tadi sampai masih kepikiran gitu masalah Overlord. So, itu aja sih dari konten kali ini. Balik lagi kayaknya iya menerima sih gitu, menerima dan usaha semampunya kalau menurut gue. So, thank you for watching. It's me, Pat, signing off.